Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Faperta, kali ini Wasiul ingin mereview hasil presentasi dari kelompok 3 yang berjudul paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf adalah kesatuan pokok pikiran yang terdiri dari atas beberapa kalimat. Sebuah paragraf terdiri atas satu pokok pikiran atau satu gagasan utama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan, biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisan dimulai dengan garis baru. Paragraf mempunyai beberapa macam fungsi, diantaranya ialah 1. Paragraf dalam sebuah kalimat dapat menjadi pengantar sebuah ide-ide isi kalimat dan kalimat penutup pada tulisan yang dibuat oleh penulis. 2. Paragraf dapat membantu pembaca untuk memahami segala sesuatu mengenai isi dan topik dalam sebuah tulisan. 3. Memudahkan penulis untuk menyusun ide-ide tentang tulisan yang akan dibuatnya. 4. Dapat membantu penulis dalam mengembangkan gagasan atau ide dari segala sesuatu yang berhubungan dengan topik yang ingin harus ditulis menjadi sebuah karya tulis. Ciri-ciri paragraf. Pada kalimat pertama atau utama paragraf harus masuk agak ke dalam dengan beberapa ketukan spasi. Ketukan spasi dalam paragraf sekitar 5 ketukan. Biasanya untuk ketukan 5 spasi ini digunakan untuk jenis kalimat atau karangan yang biasa. Paragraf biasanya digunakan sebagai pikiran utama dalam sebuah kalimat atau topik yang telah ditentukan oleh penulis. Kalimat topik dan kalimat pengembang dalam paragraf memiliki fungsi penulisan, di mana fungsi tersebut dapat menjelaskan atau menerangkan pikiran utama dari penulis dalam menuliskan sebuah karya atau karangan di sebuah kalimat topik. Selain itu, pada poin keempat, paragraf juga memakai sebuah kalimat penjelas dalam tulisan, di mana kalimat penjelas tersebut berisikan tentang kedetailan dari kalimat topik. Paragraf memang bukan kumpulan dari kalimat topik, tetapi paragraf di sini berisi beberapa kalimat penjelas dan biasanya hanya satu kalimat topik. Tujuan pembentukan paragraf yaitu membedakan penulisan dalam merinci ide pokok, membedakan pembaca dalam memahami pokok pikiran suatu karya tulis, memberikan perhatian yang formal sehingga pembaca dapat beristirahat. Penulisan dapat menentukan spasi untuk membedakan jarak antar paragraf. A. Jenis paragraf menurut gagasan utama, yaitu 1. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang terletak gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Berikut contoh paragraf deduktif. Paragraf induktif. Paragraf induktif adalah berikut contoh paragraf induktif. Paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang letak gagasan utamanya berada di tengah paragraf. Berikut contoh paragraf ineratif. Paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang letak gagasan utamanya berada di awal dan di akhir paragraf. Berikut contoh paragraf campuran. Jenis paragraf berdasarkan fungsi. Paragraf pembuka dalam sebuah karangan, kecuali karangan ilmiah. Paragraf pembuka umumnya ditulis untuk memancing rasa keingintahuan pembaca terhadap isi artikel secara keseluruhan. Paragraf isi. Paragraf isi ini berisi bagian pokok dalam suatu karangan. Paragraf penutup. Paragraf ini biasanya diisi kesimpulan, saran, harapan, ringkasan, dan penekanan kembali hal-hal yang penting yang terdapat dalam setiap karangan. Paragraf penghubung. Paragraf ini fungsinya adalah untuk menghubungkan antara paragraf satu ke paragraf lainnya atau karangan satu ke karangan lainnya. Jenis paragraf berdasarkan isinya. Paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang isinya bertujuan untuk memberikan penjelasan atau pengertian secara singkat dan padat. Berikut contoh paragraf eksposisi. Paragraf deskripsi.
Paragraf ini adalah suatu kalimat yang memaparkan isi gambaran pada suatu keadaan atau sebuah peristiwa yang terbentuk tulisan sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan serta mengalami peristiwa tersebut. Contoh paragraf deskripsi. Paragraf persuasif. Paragraf persuasif adalah paragraf yang dimana isinya dapat mengaruhi atau membujuk pembaca untuk tertarik dengan gagasan atau ajakan yang dibuat. Berikut contoh paragraf persuasi. Paragraf argumentasi. Paragraf ini adalah suatu kalimat paragraf di mana isinya dapat meyakinkan pembaca sehingga memperoleh dan menerima gagasan dalam sebuah karya yang ditulis oleh penulis. Berikut contoh paragraf argumentasi. Paragraf narasi. Paragraf ini adalah suatu kalimat paragraf yang dimana isinya menceritakan suatu peristiwa atau sebuah masalah sehingga membuat paragraf menjadi terhibur atau terharu. Berikut contoh paragraf narasi. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan, baik disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.